Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirmayatul Hasanah dengan NIM 2225170027 dari jurusan Pendidikan Matematika. Dalam video kali ini, saya akan merefleksikan kegiatan PPLK yang telah saya laksanakan. Tahap 1 orientasi sekolah dilaksanakan di SMP Negeri 11 Cilegon pada hari Selasa 6 Oktober 2020. Pada saat pelaksanaan orientasi sekolah, dilakukan tag video lingkungan sekolah dan wawancara kepada kepala sekolah serta guru pada mata pelajaran matematika. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, menurut pendapat saya, ada satu poin penting yang perlu ditingkatkan, yaitu pembelajaran. Karena menurut saya, pembelajaran di SMP Negeri 11 masih kurang, ditinjau dari prestasi akademik yang kurang, sedangkan prestasi non-akademik yang bagus. Ada beberapa saran untuk peningkatan mutu sekolah. Yang pertama, peningkatan kualitas guru, seperti mengikuti penataran, mengikuti kursus-kursus pendidikan, memperbanyak membaca, mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau studi komparatif, dan mengadakan hubungan dengan wali siswa. Yang kedua, peningkatan sarana. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas belajar. Pada tahap 2, yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang pertama yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun pada hari Rabu 14 Oktober 2020, merupakan RPP 1 halaman untuk kelas 8 SMP, dengan mata pelajaran matematika, materi persamaan garis lurus dengan submateri sifat-sifat persamaan garis lurus. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran disusun menggunakan pembelajaran discovery learning. Yang kedua adalah bahan ajar. Bahan ajar disusun pada hari Kamis 15 Oktober 2020 dengan submateri sifat-sifat persamaan garis lurus. Terdiri dari 8 halaman dengan 2 contoh soal dan kegiatan menalar untuk siswa. Bahan ajar sifat-sifat persamaan garis lurus disusun berdasarkan buku Kemendikbud Kurikulum 13, buku matematika kelas 8 SMP atau MTS. Yang ketiga adalah lembar kerja. Lembar kerja yang disusun pada hari Kamis 15 Oktober 2020 dengan submateri sifat-sifat persamaan garis lurus dibuat sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Lembar kerja siswa terdiri dari 7 soal. Yang keempat adalah soal evaluasi. Soal evaluasi disusun pada hari Kamis 15 Oktober 2020 dengan submateri sifat-sifat persamaan garis lurus. Dalam soal evaluasi terdapat 3 soal pilihan ganda. Yang kelima adalah instrumen penilaian. Instrumen penilaian disusun pada hari Kamis 15 Oktober 2020. Disusun untuk digunakan sebagai acuan penilaian siswa. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pada tahap ketiga, yaitu pembuatan video pembelajaran. Video pembelajaran disusun pada hari Rabu 21 Oktober 2020. Dalam video pembelajaran, dijelaskan terkait submateri sifat-sifat persamaan garis lurus yang bersumber dari buku Kemendikbud Kurikulum 13, buku matematika kelas 8 SMP atau MTS. Video pembelajaran dibuat dengan menggunakan kain master. Dalam pembuatan video pembelajaran, terdapat revisi karena ada beberapa kekurangan terkait materi pembelajaran. Pada tahap keempat, yaitu peer teaching pembelajaran daring. Pelaksanaan peer teaching dilakukan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 2020. Peer teaching dilaksanakan secara mandiri dan direcord untuk diserahkan kepada pembimbing. Untuk urutan 1 sampai 6 dilakukan pada hari Selasa dan urutan 7 sampai 11 dilakukan pada hari Rabu. Dalam kegiatan peer teaching ini dilakukan pembelajaran secara daring, dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Maka dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan terakhir kegiatan penutup. Semua kegiatan direcord dan diedit menggunakan kain master. Ada 2 video, yaitu satu video full peer teaching dan satu lagi video ringkasan peer teaching yang berdurasi 7 menit. Dalam pelaksanaan peer teaching ada beberapa kendala. Yang pertama, pada saat pelaksanaan peer teaching ada kendala dengan pemutaran video pembelajaran sehingga tidak terdengar suara dalam video pembelajaran.
Adapun solusinya yaitu meminta bantuan teman untuk memutarkan video pembelajaran agar dapat terdengar suara dalam video pembelajaran. Pada tahap 5 yaitu praktik pembelajaran. Pelaksanaan praktik pembelajaran dilakukan pada hari Kamis 5 November 2020. Pada kegiatan praktik pembelajaran menggunakan alternatif 2 yaitu pembelajaran daring dengan 3 orang siswa. Pelaksanaan praktik pembelajaran dilakukan mandiri dan direkord untuk diserahkan kepada pembimbing. Video praktik pembelajaran diedit dengan menggunakan KineMaster. Terdapat 2 video, yaitu video praktik pembelajaran full dan video ringkasan praktik pembelajaran yang berdurasi 10 menit. Pada tahap 6, refleksi dan laporan mandiri. Pada refleksi terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pengalaman apa yang Anda dapat dari kegiatan PPLK? Praktik pengalaman lapangan adalah praktik pembelajaran di mana mahasiswa berperan sebagai seorang guru dan mengajar pada keadaan real teaching atau nyata. Seyogianya sebagai guru profesional, mahasiswa harus menguasai teknik dan peran seorang guru dalam kelas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, guru tidak hanya menjadi mediator bagi siswa, tetapi harus berperan sebagai motivasi bagi perilaku siswanya. Dan yang tak kalah penting, guru senantiasa harus bersikap ramah, sopan, dan sabar. Pada pertanyaan yang kedua, apa yang perlu ditingkatkan dalam diri Anda setelah mengikuti kegiatan PPLK? Menurut pendapat saya, ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan setelah melakukan kegiatan PPLK, yaitu yang pertama, peran sebagai seorang guru, yang kedua, memperluas pemahaman, yang keempat, tutur kata dan sikap. Pada pertanyaan ketiga, sebagai calon guru, apa yang Anda akan lakukan agar menjadi guru profesional? Menurut pendapat saya, ada 5 poin penting yang harus dilakukan untuk menjadi guru profesional. Yang pertama, berusaha untuk mendalami materi pembelajaran dengan baik dan benar. Yang kedua, berperan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat mengikuti perkembangan teknologi yang mutakhir. Yang keempat, dapat memotivasi siswa untuk belajar. Yang kelima, dapat berperan dalam memberikan dan menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan nyaman. Mungkin cukup sekian refleksi dari kegiatan PPLK yang telah saya laksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.